Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Ramawati dari kelas IT 602. Di sini saya akan mempresentasikan soal dari tugas 2 dan UAS dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, Information System and Component Parts. Gambar pertama merupakan gambar sistem informasi Customer Support System, di mana terdapat sistem informasi dan juga bagian-bagian sistem informasi tersebut. Dan pada gambar ini terdapat 7 bagian pada sistem informasi, diantaranya adalah hardware, people, software, data, prosedur, input, dan output. Yang pertama yaitu hardware. Hardware merupakan komponen yang sangat penting pada sebuah sistem informasi karena hardware ini merupakan alat utama dalam melakukan pekerjaan pada sebuah sistem informasi. Dengan adanya hardware, kita dapat menjalankan software dan juga membaca atau menulis data. Berikutnya adalah people, yaitu orang atau user atau bisa juga sebagai admin yang akan mengoperasikan hardware dan software tersebut sesuai dengan prosedur. Kemudian terdapat juga software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses sistem informasi. Software ini akan bekerja sama dengan hardware untuk menjalankan proses-proses yang diperintahkan. Oleh karena itu, software juga sangatlah penting dalam sistem informasi. Kemudian terdapat data, yaitu kumpulan informasi atau kumpulan fakta yang sudah didapatkan dari pengamatan atau hasil dari pencarian yang berasal dari sumber-sumber yang dipercaya. Data ini dapat digunakan sebagai acuan untuk setiap proses dan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu prosedur. Sebuah prosedur atau tahapan-tahapan proses yang harus dilakukan oleh user maupun sistem seperti hardware dan software dalam sebuah sistem informasi. Kemudian terdapat input dan output. Input yaitu masukan yang akan diproses untuk menghasilkan sebuah keluaran atau hasil. Sedangkan output yaitu keluaran atau hasil dari proses yang dilakukan terhadap input. Yang kedua, sistem boundary versus automation boundary. Gambar kedua menjelaskan struktur dari sistem boundary dengan automation boundary. Sistem boundary adalah pengelompokan subsistem dengan subsistem lain dan berhubungan satu sama lain serta saling menerima input dan output. Sistem boundary versus automation boundary. Sistem boundary merupakan keseluruhan bagian di mana terdapat automation boundary di dalamnya. Pada sistem boundary, tugas dikerjakan secara manual. Oleh karena itu, tugas-tugas terselesaikan oleh people. Kemudian, automation boundary. Automation boundary merupakan bagian otomatis dalam sistem. Pada automation boundary, tugas terselesaikan sendiri oleh komputer. Kemudian, yang ketiga ada activity diagram simbol. Gambar ketiga merupakan gambar simbol-simbol pada diagram aktivitas. Diagram ini dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan activity diagram. Berikut adalah penjelasan simbol-simbol pada diagram aktivitas. Yang pertama ada swimlane heading, adalah simbol yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah agent atau pelaku yang melakukan aktivitas. Yang kedua, starting activity, adalah simbol yang berbentuk titik hitam penuh atau node. Simbol ini merupakan tanda yang berarti dimulainya suatu aktivitas dari suatu proses sistem. Kemudian, transition arrow, adalah simbol dari activity diagram yang berbentuk garis. Simbol ini berfungsi sebagai penunjuk urutan dari perjalanan sebuah sistem dari mulai pertama kali sampai kepada akhir dari proses tersebut. Simbol ini juga dikatakan sebagai arus atau flow dari diagram aktivitas. Kemudian ada activity, adalah simbol yang berbentuk persegi namun setiap sudutnya berbentuk oval. Simbol ini mengartikan bahwa keterangan yang ada dalam simbol ini adalah sebuah aktivitas yang dijalankan. Kemudian ada synchronization bar, adalah simbol yang berbentuk garis hitam tebal. Simbol ini dapat digunakan sebagai pembatas dari transition arrow dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Simbol ini dapat digunakan dalam aktivitas diagram dengan dua cara, yaitu split dan join. Kemudian ada decision node, adalah simbol yang berbentuk diamond atau segi empat, bisa juga berbentuk persegi panjang yang tiap sudutnya berbentuk oval.
Simbol ini memiliki fungsi sebagai penentu keputusan dari activity diagram. Ending activity. Simbol ini memiliki fungsi yang menyatakan bahwa aktivitas dari suatu sistem telah dilaksanakan atau berakhir, sehingga tidak ada lagi aktivitas yang dapat dilakukan. Dan yang terakhir, ada activity diagram that models a workflow. Gambar keempat merupakan contoh gambar dari workflow diagram aktivitas. Pada gambar terlihat terdapat 4 agent, yaitu customer, salesperson, technical expert, dan system. Selain itu juga terdapat 8 activities dan 2 decision node. Berikut adalah penjelasan dari workflow diagram aktivitas pada gambar keempat. Yang pertama, starting activity terdapat pada agent customer. Selanjutnya menuju ke activity pertama, yaitu permintaan penawaran. Kemudian berpindah ke activity berikutnya, yaitu membuat catatan permintaan yang dilakukan oleh salesperson. Kemudian masuk ke decision node, meminta bantuan oleh salesperson. Kemudian jika ya, maka akan dilanjutkan ke activity pemeriksaan permintaan dan memasukkan data ke sistem oleh technical expert. Kemudian menuju ke activity menghitung penawaran yang dilakukan oleh sistem. Jika tidak, maka langsung menuju aktivitas memasukkan data ke sistem yang dilakukan oleh salesperson, yang kemudian menuju ke activity menghitung penawaran oleh sistem. Kemudian, activity berikutnya adalah meninjau penawaran yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya masuk ke decision node, apakah memerlukan perubahan? Jika ya, maka dari decision node tersebut akan diarahkan kembali ke activity membuat catatan permintaan yang dilakukan oleh salesperson. Jika tidak, maka customer akan melakukan activity menerima penawaran sebagai pesanan. Aktivitas ini merupakan yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.